Film ini diawali dengan seorang anak laki-laki sedang berjalan dengan kepala tertunduk. Tiba-tiba ada seorang wanita mengendarai sepeda memanggil namanya dengan sebutan Suhei. Ia adalah ibu Suhei yang bernama Akiko. Tiba-tiba Akiko melihat lutut Suhei yang terluka dan seketika menjilatinya. Setelah itu Suhei berlari mengikuti ibunya yang mengendarai sepeda berwarna merah itu. Kemudian mereka pergi ke kolam renang umum. Dengan menggunakan pakaian renang, Akiko langsung melompat ke dalam air. Aksinya itu membuat dirinya diperingatkan melalui pengeras suara. Suhei yang masih berdiri di pinggir kolam renang itu pun diminta untuk ikut melompat hingga ia juga harus diperingatkan oleh pihak pengelola kolam renang. Usai berenang, Suhei kembali berlari mengikuti ibunya yang mengayuh sepeda. Di tengah jalan, ia terhenti melihat sepasang ibu dan anak sedang bermain bola dengan riang. Akiko pun memanggil Suhei untuk melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di rumah ayah Akiko, Akiko mengetuk pintu dengan kasar dan berteriak-teriak. Ternyata, kedatangan Akiko untuk meminta uang pada ibunya yang sudah tua. Tapi saudara perempuannya yang bernama Kaede mencoba menghalangi dengan mengatakan jika Akiko belum membayar hutang padanya. Ayah Akiko kemudian membawa Suhei keluar ketika perdebatan semakin memanas. Tiba-tiba Suhei masuk dengan menggenggam uang. Akiko menjadi bersikap lembut pada ibunya dan memohon. Tapi, ibu Akiko tetap tidak akan meminjami uang anaknya itu karena hanya digunakan untuk berjudi. Kemudian Akiko dan Suhei pergi ke arena bermain. Tiba-tiba Akiko mendekati seorang pria yang sedang bermain game dance. Akhirnya Akiko pulang dengan kondisi mabuk berat bersama laki-laki yang baru dikenalnya itu. Dan Suhei yang harus membawa sepeda ibunya. Sampai di dalam rumah, Akiko melanjutkan mabuk bersama laki-laki yang ternyata bernama Ryo. Suhei yang sedang bermain game tiba-tiba diminta memasak air untuk merebus mie. Karena air dan mie instan mereka habis, maka Akiko meminta Suhei untuk membeli 2 cup mie instan. Keesokan harinya, Akiko menemui pria bernama Ujita. Akiko menitipkan Suhei kepada Ujita karena ia akan pergi ke Nagoya bersama laki-laki yang baru dikenalnya kemarin. Karena tidak ada gas dan air panas, Suhei yang akhirnya ditinggal sendirian di rumah memakan mie instan mentah. Bukannya segera pulang, Akiko malah menelpon Suhei untuk meminta uang pada anaknya yang masih kecil itu. Ternyata di tempat lain, Akiko sedang mabuk-mabukan bersama beberapa lelaki. 6 hari kemudian, Akiko pulang bersama Ryo. Suhei sempat marah karena ibunya tak kunjung pulang meski sudah dikirimi seluruh uang miliknya. Kemudian Akiko dan pacarnya yang bernama Ryo menjebak Ujita seolah telah melecehkan Suhei. Suhei pun dipaksa berbohong oleh Akiko. Selanjutnya, Ryo memaksa Ujita untuk memberikan uang kompensasi kepadanya sebagai uang tutup mulut. Tak berselang lama, Ryo menusuk Ujita dengan pisau. Akiko dan Ryo pun kabur menggunakan kereta. Suhei ikut bersama mereka. 2 minggu kemudian, mereka bertiga tinggal di sebuah rumah sempit. Akiko mencoba menghubungi ibunya lewat telepon umum. Kemudian, ibunya memberinya kabar jika Ujita mencarinya, tapi tidak ketemu. Mendengar kabar Ujita masih hidup, Akiko sangat girang dan bergegas memberikan kabar itu pada Ryo. Mereka berniat pindah dari tempat tinggal yang sempit itu. Tapi sebelumnya Ryo mencuri uang untuk ongkos mereka. Setelah itu mereka menyewa kamar hotel mewah. Malam harinya mereka tidur bersama dalam satu ranjang.
Tapi saat ibunya akan wik-wik dengan pacarnya, Suhei pun pindah tidur ke kamar mandi. Keesokan harinya, Akiko yang akan pergi dari hotel meminta tolong pada pria pemilik hotel yang bernama Akagawa untuk memberitahunya jika ada polisi datang. Tak hanya itu saja, Akiko terlihat merayu Akagawa untuk datang ke kamarnya nanti malam agar ia bisa menginap gratis di hotel yang dikelola Akagawa. 私の部屋だったらいつでも覗き来ていいのに。はい。じゃあまた今夜よろしくお願いします。 Akiko kemudian meminta Suhei untuk menemui ayah kandungnya untuk meminta uang dan kemudian menemui saudara perempuan ibunya. Karena tak tahan dengan sikap Akiko, Kaede menampar Akiko dan melempar uang agar Akiko tidak menemuinya lagi. お母さんがまたお金貸してほしいって。先に1円でもいいから返せって言っといて。頭おかしいんじゃないの？家にも来ないで。 Selanjutnya, Akiko berkelahi dengan Ryo saat mencoba memberitahu jika dirinya sepertinya hamil. Suhei kemudian datang berusaha menyelamatkan ibunya. Setelah Ryo pergi, Akagawa datang ke kamar Akiko. Setelah melihat kondisi kamar yang berantakan, ia kemudian menanyakan kondisi Akiko. Setelah Suhei diminta pergi membeli bir, Akiko menarik tangan Akagawa dan mereka bermesraan. Keesokannya, karena Akagawa tidak bisa memberikan kamar kosong kepada Akiko, maka ia membuatkan tenda di atas loteng hotel untuk Akiko dan Suhei tidur. Kemudian, saat sedang bermain bola dengan Suhei, Akiko meminta Suhei menemui neneknya untuk kembali meminta uang. Suhei kemudian datang ke rumah orang tua ibunya itu. Sayangnya, neneknya tidak percaya ketika Suhei mengatakan jika ibunya hamil dan butuh uang. Ibu Akiko pun marah dan tidak ingin menganggapnya anak lagi. Akiko marah karena Suhei kembali dengan tangan kosong. Tapi kemudian ia memeluk putranya itu. Kamu minta kenal? Nidoto konai de! なんでだよ。もう一回行こうか。周平。 5 tahun kemudian, Suhei sudah remaja dan mempunyai adik perempuan bernama Fuyuka. Suhei melihat mengejar adiknya dan memintanya untuk pulang agar tidak dimarahi ibunya. Tapi sebenarnya mereka tidak tahu harus pulang kemana karena tidak tahu keberadaan ibu mereka. Hingga Fuyuka menangis dan merengek pada Suhei karena ia lapar. Suhei mencoba menenangkan adiknya dan mengajak adiknya untuk kembali mencari ibu mereka. Selanjutnya, Akiko, Suhei, dan Fuyuka ternyata menjadi gelandangan. Hingga ada orang dari dinas sosial yang menemukan Akiko dalam kondisi sakit tertidur di bawah kolong jalan. Kemudian Akiko dibawa ke dokter. Selanjutnya Akiko dan anak-anaknya diberi tempat tinggal. Suhei juga mendapatkan sekolah gratis. Tiba-tiba saat Suhei hanya berdua dengan adiknya di kamar, Ryo datang dan meminta Suhei membeli makan untuknya. Akiko kaget saat melihat Ryo berada di kamarnya. Ryo menanyakan tentang Fuyuka. Akiko berusaha mengusir Ryo yang sudah tidak punya tempat tinggal. Tapi sayangnya usahanya gagal. Mereka akhirnya kembali tinggal bersama. Kemudian saat sedang membeli minuman di vending mesin, Ryo melihat Akiko pulang dengan kondisi mabuk bersama kakek tua. Ryo pun marah melihat kejadian itu. Petugas sosial yang bernama Nona Takahashi melihat kejadian itu dan membawa Suhei dan Fuyuka pergi dari tempat itu untuk diajak makan. Keesokan harinya, Akiko pergi ke dinas tenaga kerja untuk pura-pura mencari pekerjaan agar bisa mendapatkan bantuan sosial. Akiko meminta Suhei untuk menjaga adiknya dan bolos sekolah lagi. Tak lama kemudian, Nona Takahashi atau ayah datang membawakan buku untuk Suhei. Tapi Akiko yang baru datang kemudian membuang keluar semua buku-buku pemberian Nona Takahashi. Nani sama da yo? Gomenasai. Suhei hampir saja pergi mengejar Takahashi tapi dicegah oleh ibunya. Keesokan harinya saat tiba di kamarnya sepulang sekolah, Suhei melihat ibunya dan Ryo sedang buru-buru berkemas. Mereka akan segera pergi untuk menghindari penagih hutang. Mendengar hal itu, Suhei akhirnya mengatakan jika dirinya tidak ingin ikut dan tetap tinggal di tempat itu, agar dirinya tetap bisa sekolah. Ato, anta kusai tte. Suhei yang tidak bisa melawan perintah ibunya akhirnya pun ikut. Ia menempelkan selembar permintaan maaf untuk ayah.
Di pinggir jalan, Ryo memutuskan untuk pergi meninggalkan Akiko dan anak-anaknya karena penagih hutang mengancam untuk menghabisi keluarganya. Karena tak ingin melibatkan Akiko dan anak-anaknya, maka Ryo pergi meninggalkan mereka dan berpesan pada Suhei untuk menjaga Fuyuka dan ibunya. もう周平だけだからね。周平しかいないんだからね。 6 bulan kemudian, Suhei bekerja di sebuah bengkel untuk menghidupi ibu dan adiknya. Saat pulang kerja, Suhei terlihat kelelahan, tapi di kamar, ibunya terlihat sedang bersantai sembari menonton TV bersama Fuyuka. Kemudian Akiko marah karena Suhei tidak berhasil mendapatkan uang pinjaman dari tempat kerja. Suhei pun meminta ibunya untuk berhenti berjudi. Bukannya mendengar nasihat anaknya, Akiko malah mengancam akan meninggalkan Suhei jika ia tidak mau meminta uang pinjaman lagi pada tempat kerjanya. 仕事から帰ってきたら冬香といなくなってるかもね。 Malam harinya, Suhei datang ke tempat kerjanya berniat mencuri agar mendapatkan uang. Tapi aksinya diketahui bosnya yang bernama Matsuri. Matsuri kemudian menyeret Suhei ke rumahnya. Tiba di rumah Suhei, Akiko sedang tidur. Kemudian Matsuri marah di hadapan Akiko dan mengatakan seharusnya seorang ibu tidak bertindak seperti itu. Harusnya Akiko merawat anaknya dengan baik. 子供のために働けよ。飯作って20歳になるまで面倒見ろよ。 Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Akiko dan anak-anaknya berada di rumah Matsuri. Saat makan bersama, Akiko meminta maaf pada Matsuri. Matsuri pun menawari Akiko pekerjaan. Ternyata, Matsuri seorang duda yang ditinggal istrinya meninggal. Saat sedang merapikan barang di kantor Matsuri, tiba-tiba Akiko mendapat pesan dari Ryo yang meminta bantuan. Tak lama kemudian, Matsuri datang dengan mobil mewahnya. Lagi-lagi dengan jurus rayuan mautnya, Akiko membuat Matsuri mendekatinya dan mereka pun wik-wik di sofa yang ada di ruang kerja Matsuri. Kemudian saat Suhei datang, Akiko memintanya untuk membuka brankas berisi uang tunai untuk membantu Ryo. Tapi ternyata uang di dalam brankas tidak cukup. Dan lagi-lagi mereka pun pindah dan menjadi gelandangan. Saat sedang berjalan tak tentu arah karena tidak mempunyai uang, Akiko kemudian berpikir untuk membunuh ibunya agar mendapatkan uang. Tak disangka hal itu pun diiyakan oleh Suhei. Kemudian Akiko meyakinkan Suhei apa putranya itu bisa melakukan hal yang ia katakan. Suhei pun terdiam. Dan Akiko mengancam jika ia tidak melakukannya maka adiknya Fuyuka akan mati. Keesokan harinya, mereka tiba di rumah orang tua Akiko. Akiko kemudian menanyakan kesanggupan Suhei, hingga menanyakan bagaimana cara dan berapa lama waktu yang dibutuhkan Suhei untuk menghabisi neneknya itu. Awalnya, Suhei mengira neneknya tidak akan mengenalinya, tapi ternyata neneknya masih mengenali dirinya. Suhei kemudian diminta masuk oleh neneknya. Kemudian neneknya menawarinya ikut makan malam bersama. Kakek Suhei kemudian menanyakan tentang ibunya. Suhei pun menceritakan jika ibunya melahirkan bayi perempuan. Mendengar itu, kakek dan nenek Suhei ingin bertemu cucu perempuannya itu. Setelah itu, Suhei hanya terdiam dan tiba-tiba lari ke dapur mengikuti neneknya dan terdengar teriakan. Seketika kakek Suhei pun berlari dan terdengar teriakan. Kemudian Suhei berjalan keluar dengan tangan penuh darah di tangan dan bajunya. Suhei menuju ibunya yang sudah menunggu. Selanjutnya, ayah melihat berita tentang pembunuhan pasangan lansia di Saitama. Berita itu pun memberitakan jika pelakunya adalah seorang cucu berusia 17 tahun. 5 bulan kemudian, Akiko pun ikut ditahan. Di sebuah ruangan, seorang pria berpakaian rapi menanyakan keterkaitan Akiko dengan kejadian yang melibatkan Suhei. Dengan santainya, Akiko tidak mengakui jika ia telah menyuruh putranya itu. Karena pria tersebut tidak percaya jika Suhei melakukannya sendiri tanpa perintah dari Akiko. Selanjutnya giliran Suhei ditanya apakah dirinya diperintah oleh ibunya atau tidak. Suhei tampak terdiam dan lama memberikan jawaban. Hingga akhirnya ia mengatakan jika ia melakukan semua itu sendiri tanpa ibunya. Pria itu pun kemudian meminta Suhei untuk jujur. Hingga akhirnya Suhei dihukum 12 tahun penjara, sedangkan Akiko dihukum 2 tahun 6 bulan penjara dengan masa penangguhan 3 tahun. Keduanya pun tidak mengajukan banding.
Kemudian ayah menemui Suhei yang sudah memakai baju tahanan dan rambutnya dipotong habis. Suhei menanyakan kabar adiknya Fuyuka. Ayah pun mengabarkan jika Fuyuka berada di panti asuhan, tapi dia tidak bisa memberitahukan di mana lokasinya. Kemudian ayah menanyakan kenapa Suhei mengakui semua kesalahan. Suhei pun menjawab, ia lebih senang di penjara karena ia bisa makan rutin dan membaca buku. Saat Suhei akan pergi, ayah meminta Suhei untuk jujur jika bukan itu alasannya. Suhei pun menjawab jika ia sangat menyayangi ibunya itu, bahkan hingga rela dirinya harus dipenjara. Ayah pun tercengang mendengar jawaban Suhei. Kemudian ayah menemui Akiko. Ia berniat memberitahu kabar Fuyuka. Ayah kemudian meletakkan telapak tangan Akiko di pipinya dan mengatakan jika Suhei sangat mencintai ibunya dan masih mencintai ibunya. Mendengar itu, Akiko hanya terdiam tanpa kata.